Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video pembelajaran histologi muskuloskeletal. Pertama, kita akan bahas tentang tulang. Tulang adalah jaringan ikat khusus yang matriksnya mengalami kalsifikasi. Tulang berfungsi sebagai penyokong, pelindung organ-organ vital, menghasilkan sel darah merah dengan adanya sumsum tulang, menjadi tempat penyedia kalsium, fosfat, dan berbagai macam ion, serta membantu pergerakan dengan adanya otot skelet atau otot lurik. Komponen penyusun tulang. Tulang terdiri atas 3 jenis sel, yaitu osteoblas, osteosit, dan osteoklas. Osteoblas akan mensekresi matriks tulang. Osteosit akan mempertahankan kalsifikasi matriks dan menerima nutrisi dari darah melalui kanalikuli yang berada di lakuna. Dan osteoklas adalah derivat dari sel monosit yang berperan dalam remodeling tulang. Tulang dilapisi oleh suatu selaput yang dinamakan dengan periosteum. Periosteum ini merupakan jaringan ikat padat yang melindungi tulang. Tulang mengalami banyak sekali vaskularisasi yang berpenetrasi melalui periosteum. Jika kita lihat pada gambar berikut, tulang tersusun atas suatu struktur lingkaran-lingkaran yang disebut dengan osteon. Dalam satu osteon ini kita bisa melihat ada satu kanal Havertz di bagian tengahnya yang berisi pembuluh darah dan juga persyarafan. Dan osteon dikelilingi oleh lamela-lamela atau lapisan-lapisan yang berupa lingkaran. Pada lamela tersebut kita bisa melihat adanya lakuna yang berwarna kecoklatan ini. Lakuna merupakan tempat beradanya osteosit dan lakuna ini memiliki saluran-saluran tipis yang bernama kanalikuli. Kanalikuli berperan untuk penyedia nutrisi dan juga oksigen bagi tulang. Tulang terbagi menjadi 2, yaitu tulang yang padat di bagian luar atau tulang kompak dan tulang yang berongga atau tulang spongiosa di bagian dalam. Pada tulang spongiosa atau tulang yang lunak ini tersusun trabekula dan apabila kita potong juga kita bisa melihat adanya lamela-lamela atau lingkaran di dalam tulang tersebut, ada kanalikuli dan juga ada lakuna. Periosteum, selaput pada tulang tadi, terdapat pada bagian luar dari tulang yang berisi banyak sekali pembuluh darah di bagian tersebut. Berikutnya adalah osteoblas dan osteosit. Osteoblas dan osteosit terdapat pada selaput dari tulang. Berikut adalah susunan dari osteoblas dan di tengah-tengah dari matriks tulang tersebut tersebar sel-sel osteosit. Osteoblas akan mensekresi matriks tulang dan akan nantinya matriks tersebut mengalami pengerasan. Osteoblas yang baru saja mensekresi dinamakan osteoid. Selain kedua jenis sel tersebut, bisa juga kita jumpai adanya osteoklas. Ini dia. Osteoklas ini akan tampak sebagai sel berukuran besar dengan inti yang banyak atau multiple. Berikut adalah proses bagaimana mineralisasi dari matriks tulang itu terjadi. Yang mensekresi adalah sel osteoblas. Zat-zat yang disekresi ada 3, yaitu kolagen tipe 1, glikoprotein, dan proteoglikan. Akan terjadi suatu reaksi kimia hingga akhirnya nanti terbentuk hidroksiapatit yang akan mengalami proses pengerasan atau mineralisasi. Ini adalah bagian dari osteoid layer, yaitu matriks yang baru saja terbentuk. Berikutnya adalah osteosit. Osteosit berada di dalam matriks tulang, yaitu di dalam tempat duduknya, yaitu yang kita kenal sebagai lakuna. Jadi ini adalah lakuna. Di sekeliling dari lakuna tersebut terdapat saluran-saluran halus yang disebut dengan kanalikuli. Pada gambar B kita lihat yang di tengah ini adalah lakuna yang berada osteosit di tengahnya. Kemudian saluran-saluran halus di sekitar lakuna ini adalah kanalikuli. Osteoklas dan aktivitasnya. Osteoklas adalah sel berukuran sangat besar, motil, dan memiliki beberapa inti sel.
Osteoklas tersebut berfungsi untuk mensekresi enzim lisosomal yang bisa melisiskan matriks dari tulang, sehingga bahan-bahan mineral bisa keluar dari osteoklas dan menuju ke pembuluh darah. Periosteum dan endosteum. Periosteum dan endosteum sama-sama merupakan selaput atau pelapis pada tulang. Perbedaannya adalah periosteum merupakan jaringan ikat padat yang berisi kolagen serta sel-sel fibroblast. Osteum memiliki suatu perforating fibers atau Sharp's fiber dan mensuplai sel-sel osteoprogenitor yang berperan sebagai stem cell. Endosteum adalah satu lapisan tipis yang terdiri atas jaringan ikat, juga memiliki sel-sel osteoprogenitor dan osteoblast. Endosteum akan melapisi bagian dalam dari tulang, yaitu bagian-bagian spikula atau trabekula pada tulang yang berongga. Tipe-tipe tulang secara makroskopis. Bisa kita lihat di sini ada jenis tulang padat atau kompak dan tulang yang berongga atau cancellous bone, disebut juga dengan spongiosa bone. Secara anatomi, tulang tersebut terbagi menjadi tulang panjang, tulang pendek, tulang pipih, tulang irregular, dan tulang sesamoid. Tipe tulang berdasarkan mikroskopisnya terbagi menjadi dua, yaitu immature primary bone atau woven bone dan mature secondary bone atau lamellar bone. Pada lamellar bone bisa kita lihat struktur Haversian yang memiliki lingkaran-lingkaran di sekitarnya. Osteon. Osteon adalah satu kompleks yang dikelilingi oleh lamela yang melingkar di sekitar satu kanal kecil di tengah yang berisi pembuluh darah, saraf, dan jaringan ikat. Disebut juga sebagai Haversian system. Pada gambar yang pertama, kita bisa melihat Haversian system tersebut terdiri atas satu kanal kecil di bagian tengah yang berlabel H. Ini adalah kanal Havers. Di sekeliling kanal Havers kita bisa melihat adanya lapisan melingkar yang disebut dengan lamela. Pada lamela tersebut terdapat lakuna-lakuna yang merupakan tempat dari osteosit. Dan di sekitar lakuna terdapat garis-garis halus yang merupakan kanalikuli. Pada gambar yang kedua, kita juga bisa melihat unit-unit dari osteon tadi pada perbesaran yang lebih lemah. Ini adalah satu unit osteon dengan adanya kanal Havers di bagian tengahnya dan ada titik-titik yang merupakan lakuna. Nah, pada gambar ini kita juga bisa melihat satu kanal lainnya, yaitu kanal Volkmann atau nama lainnya adalah transverse perforating canal. Proses pembentukan osteon. Proses pembentukan osteon melibatkan sel-sel osteoklas. Sel-sel ini akan mensekresi bahan-bahan yang bisa melisiskan matriks pada tulang sehingga membuat satu saluran baru dan pertumbuhan dari kapiler di dalam tulang. Dengan adanya aktivitas ini, maka osteon bisa terbentuk. Berikutnya adalah kartilago. Kartilago disebut juga dengan tulang rawan. Jenis tulang rawan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kartilago hialin. Kartilago hialin bisa kita jumpai pada daerah persendian, daerah hidung, daerah saluran nafas yaitu pada laring, trakea, dan juga bronkus. Tipe yang kedua adalah fibrokartilago. Jenis kartilago ini bisa kita jumpai pada simfisis pubis dan juga di diskus intervertebralis. Jenis ketiga adalah kartilago elastis. Jenis kartilago ini bisa kita jumpai pada daun telinga dan juga pada epiglotis. Kartilago hialin. Pada gambar berikut kita bisa melihat struktur kartilago tersusun atas perikondrium yang mengandung sel-sel kondroblast yang akan mensekresi matriks dari tulang rawan.
Matriks yang disekresi pada kartilago hialin adalah jenis kolagen tipe 2. Berikut adalah sel-sel yang matang dari kartilago yang kita kenal sebagai kondrosit yang berada di antara matriks kartilago tersebut. Pada gambar A juga kita bisa melihat adanya perikondrium dan juga kondroblas serta kondrosit. Bagian yang ditunjukkan adalah matriks kartilago. Ini adalah lokasi-lokasi untuk bisa kita jumpai adanya kartilago jenis hialin. Matriks ekstraselular pada kartilago hialin utamanya tersusun atas kolagen tipe 2. Hal inilah yang akan membedakan antara satu jenis kartilago dengan kartilago lainnya. Kartilago elastis. Kartilago elastis pada matriksnya juga tersusun oleh kolagen tipe 2. Namun berbeda dengan hialin, pada jenis kartilago ini juga bisa kita jumpai adanya serabut elastis. Sehingga jika kita perhatikan di bawah mikroskop, kartilago elastis ini akan tampak lebih gelap pada daerah matriksnya karena kita juga bisa melihat adanya serabut-serabut atau serat-serat elastis. Ini adalah bagian perikondrium dari kartilago elastis. Ini adalah daerah matriksnya yang berisi banyak sekali kondrosit. Kartilago elastis bisa dijumpai pada daerah-daerah berikut. Fibrokartilago. Fibrokartilago pada matriksnya tersusun oleh kolagen tipe 1. Kolagen tipe 1 bersifat lebih kaku dan keras dibandingkan kolagen tipe 2, sehingga fibrokartilago lebih kaku dibandingkan dengan kartilago hialin maupun elastis. Bisa dijumpai hanya pada dua tempat, yaitu di diskus intervertebralis dan symphysis pubis. Ini adalah gambaran fibrokartilago di bawah mikroskop. Kondrogenesis. Kondrogenesis adalah proses pembentukan kondrosit. Berasal dari embryonic mesenchyme yang mengalami proliferasi mitosis kemudian berdiferensiasi menjadi kondroblas. Kondroblas akan saling berpisah satu sama lain dan bermultiplikasi menjadi sel-sel kartilago atau kondrosit. Berikutnya adalah jaringan otot. Jaringan otot adalah kumpulan sel-sel yang berdiferensiasi dan berfungsi untuk berkontraksi. Sel tersebut bisa berkontraksi karena adanya struktur mikrofilamen di dalam sel tersebut. Ada 3 tipe dari jaringan otot. Yang pertama adalah otot skelet, otot jantung atau otot kardiak, dan otot polos. Jika kita perhatikan, otot skelet tersusun atas serat otot dengan banyak inti yang berada di bagian pinggir dan memiliki garis-garis atau luri-luri, sehingga otot ini juga dikenal sebagai otot luri. Otot jenis skelet atau otot lurik berkontraksi secara volunter atau secara sadar. Otot kardiak atau otot jantung memiliki struktur memanjang yang saling bercabang dan memiliki satu buah inti di bagian tengah. Antar satu sel dengan sel yang lainnya dihubungkan oleh diskus intervertebralis. Otot ini juga memiliki garis-garis atau lurik dan berkontraksi secara involunter atau secara tidak sadar dan hanya bisa kita jumpai pada organ jantung. Otot polos adalah jenis otot yang tidak memiliki luri, sehingga dikatakan dia sebagai otot yang polos. Memiliki satu buah inti di tengah, sitoplasmanya memanjang dan membentuk struktur gepeng menyerupai gelondong atau bisa kita katakan menyerupai mata yang berbentuk pipih. Satu sel otot dengan sel otot lainnya akan saling menumpuk, bisa kita jumpai pada organ-organ dalam, berkontraksi secara tidak sadar atau involunter,
dan tersusun dengan berbagai proyeksi. Proyeksi pada bagian ini kita lihat berbeda dengan proyeksi di bagian ini, sehingga dia tampak sebagai kumpulan sel-sel yang melingkar. Otot skeletal atau otot lurik berkembang dari sel-sel mioblas yang bersatu atau mengalami fusi, dikelilingi oleh sel satelit, kemudian membentuk suatu serat otot yang memanjang. Otot skelet tersusun atau terorganisasi menjadi kumpulan serabut-serabut otot yang menempel pada tulang. Dihubungkan oleh tendon, dilapisi oleh fasia, kemudian dilapisi lagi oleh beberapa lapisan otot, yaitu epimisium, perimisium, dan endomisium. Di dalam endomisium kita bisa melihat adanya kumpulan serabut-serabut otot, dan satu serabut otot tersebut tersusun atas jaringan yang berwarna gelap dan terang sehingga memunculkan corak atau luri pada otot skelet. Pada potongan melintang, kita bisa melihat adanya ketiga lapisan pada otot tersebut, yaitu endomisium, perimisium, dan epimisium di bagian luar. Sel otot skelet tampak dengan jelas memiliki inti yang berada di pinggir dari serabut atau serat otot tersebut. Begitu juga dengan gambar B, kita bisa melihat adanya lapisan-lapisan yang melapisi dari otot skelet. Di sekitar otot skelet bisa banyak dijumpai adanya pembuluh darah kapiler yang memperdarahi dari otot tersebut. Dan juga terdapat adanya tautan antara otot dan tendon. Tendon adalah bagian dari jaringan ikat yang menghubungkan antara otot dengan tulang. Muscle fiber atau serabut atau serat otot. Satu serabut otot dilapisi oleh sarkolema di bagian luar, memiliki inti-inti sel yang banyak di bagian pinggir, memiliki cairan sel yaitu sarkoplasma, dan memiliki banyak mitokondria. Satu serabut otot jika dipotong melintang maka akan tampak berisi dua buah filamen, yaitu filamen tebal dan filamen tipis. Struktur tersebut berselang-seling dan menimbulkan corak pada otot luri. Bagian yang ditandai ini adalah sarkomer. Sarkomer adalah satu unit kontraktil pada otot luri. Berikut adalah struktur lebih detail dari sarkomer. Sarkomer tersusun atas filamen tebal di bagian tengah dan filamen tipis di bagian pinggir. Terdapat bagian filamen tebal dan filamen tipis yang saling bertumpang tindih. Berikut adalah gambaran struktur sarkomer jika dilihat di bawah mikroskop elektron. Warna gelap pada gambar berikut diakibatkan adanya tumpang tindih dari filamen tebal dan filamen tipis. Mekanisme kontraksi pada otot lurik diawali dengan adanya hidrolisis ATP pada kepala miosin, sehingga kepala miosin tersebut mengalami reorientasi. Terjadi penempelan kepala miosin yang berikatan dengan aktin pada filamen tipis. Berikutnya, penempelan dari kepala aktin dan miosin akan mengakibatkan terjadinya tarikan atau power stroke ke arah tengah dari sarkomer, sehingga serabut otot menjadi lebih pendek. Ketika ada ATP, maka kepala miosin akan terlepas dan terjadilah relaksasi pada otot. Cardiac muscle atau otot jantung. Otot jantung tampak memiliki luri,
Namun, jenis otot ini berkontraksi secara involunter dan bercabang. Pada satu sel dengan sel lainnya dihubungkan oleh suatu diskus interkalaris yang di dalamnya terdapat gap junction. Adanya gap junction ini memudahkan perpindahan ion antar satu sel dengan sel lainnya sehingga kontraksi pada otot jantung dapat berlangsung cepat. Sel otot jantung memiliki inti sel tunggal yang berada di bagian tengahnya. Di bawah mikroskop tampak serat-serat otot jantung yang saling bercabang. Tampak diskus interkalaris, inti selnya yang besar dan berada di tengah, serta tampak dia memiliki luri, meskipun lurinya tidak terlalu jelas. Berikutnya adalah otot polos. Otot polos di bawah mikroskop tampak sebagai susunan sel-sel tunggal dengan inti sel yang berbentuk pipih di bagian tengahnya. Biasanya dijumpai pada organ dalam dengan berbagai proyeksi. Pada gambar A tampak dua proyeksi, yaitu proyeksi sirkular dan proyeksi longitudinal dari otot polos. Begitu juga dengan gambar B, terdapat beberapa proyeksi, yaitu bagian potongan melintang dan bagian potongan longitudinal. Kontraksi pada otot polos juga melibatkan adanya filamen tebal dan filamen tipis. Namun, otot polos tidak memiliki serabut otot seperti pada otot lurik. Ketika otot polos berelaksasi, maka bentuknya lebih memanjang, sedangkan saat dia berkontraksi, maka bentuknya akan lebih memendek. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.